Nezha adalah dewa pelindung dalam budaya Tiongkok, dihormati dalam Buddhisme Mahayana, Taoisme, dan kepercayaan rakyat. Dalam Buddhisme Tiongkok, ia dipandang sebagai pelindung Dharma yang gagah berani, sering digambarkan sebagai anak muda bersenjata dengan wajah garang. Meski bukan bodhisattva utama, Nezha tetap populer dan sering hadir di kuil-kuil Buddha. Laporan ini akan menelusuri asal-usulnya, kisah legendaris, nilai moral, serta peran Nezha dalam ritual, ikonografi, dan kehidupan umat Buddha Tiongkok. Nezha diperkenalkan ke Tiongkok melalui Buddhisme esoterik, Vajrayana, pada era Tang 618 sampai 907 Masehi. Nama Nezha berasal dari Nalakufara, pangeran yaksa dalam mitologi Hindu-Buddha, putra dewa kekayaan Kubera yang di Buddhisme Mahayana dikenal sebagai Vaishravana. Menurut Meir Shahar, Nezha awalnya dipuja sebagai jenderal yaksa dalam Sutra Mahamayuri dan diperkenalkan ke Tiongkok oleh biksu Tantra seperti Amoghavajra pada abad ke-8 Masehi. Legenda Nezha juga menyerap elemen mitos Balakrishna, membentuk citra anak dewa yang nakal sekaligus kuat. Artefak seperti mural Dunhuang era Tang menggambarkannya sebagai penjaga dharma bergaya Vajrapani, berbeda dari versi bocah imut yang populer saat ini. Melalui jalur sutra dan kerajaan Buddhis Khotan, kultus Nalakufara menyebar ke Tiongkok, diadaptasi sebagai putra ketiga Raja Dewata Utara. Kisah Nezha yang populer berasal dari teks klasik seperti Fengshen Yanyi dan Xiuji. Nezha lahir dari keluarga Jenderal Li Jing pada masa dinasti Shang setelah ibunya mengandung selama 3 tahun 6 bulan. Ia lahir dari bola daging yang dibelah oleh ayahnya, lalu muncul sebagai anak ajaib yang langsung bisa berjalan dan berbicara. Nezha kemudian berguru kepada Resi Tao, Taiyi Zhenren, dan tumbuh sebagai anak sakti dengan sifat pemberani namun meledak-ledak. Ketika masih kecil, Nezha tanpa sengaja menewaskan putra Raja Naga Aoguang dan mengambil tendonnya sebagai ikat pinggang. Hal ini memicu murka para Raja Naga yang mengancam akan menenggelamkan desanya. Merasa bertanggung jawab, Nezha melakukan pengorbanan diri dengan mengembalikan dagingnya kepada ibu dan tulangnya kepada ayah. Tindakan yang dalam pengaruh ajaran Buddha dianggap sebagai pelepasan keterikatan jasmani demi kemajuan spiritual. Setelah kematiannya, arwah Nezha meminta ibunya mendirikan kuil agar rohnya memiliki tempat bernaung. Li Jing yang masih marah membakar kuil itu, membuat roh Nezha murka. Dengan bantuan Taiyi Zhenren, Nezha dihidupkan kembali dalam tubuh baru dari akar bunga teratai, membebaskannya dari hubungan karma dengan orang tua. Ia muncul sebagai pangeran teratai, dengan senjata tombak api dan roda angin berapi, lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun kisahnya penuh tragedi dan konflik, Nezha tetap menjadi sosok yang dicintai dalam budaya Tiongkok, mencerminkan nilai keberanian dan tanggung jawab. Legenda Nezha mengandung berbagai nilai moral dan pelajaran yang dihargai oleh umat, meskipun disajikan melalui konflik keluarga dan tindakan nekat sang tokoh. Beberapa nilai utama yang ditonjolkan antara lain pengorbanan dan tanggung jawab. Nezha bersedia mengorbankan nyawanya sendiri untuk menebus kesalahan dan melindungi keluarganya, serta rakyat tak berdosa. Tindakannya memotong tubuh untuk mengembalikannya kepada orang tua melambangkan kesediaan menanggung konsekuensi perbuatan sendiri secara tuntas. Ini mengajarkan tanggung jawab moral dan kesediaan berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Dalam kacamata Buddhis, pengorbanan Nezha juga mencerminkan ajaran tentang melepaskan kemelekatan ragawi demi mencapai kemurnian spiritual. Perlindungan Dharma dan kebajikan. Nezha dipandang sebagai pelindung Dharma, Dharma Protector. Sejak awal diperkenalkan dalam Buddhisme, ia merupakan pengawal ajaran Buddha yang bertugas menumpas kekuatan jahat yang mengancam kebenaran. Sikapnya yang gigih melawan kezaliman, seperti menaklukkan yaksa jahat dan naga yang mengancam, mencerminkan ideal seorang pelindung kebajikan. Nilai ini mengajarkan pentingnya keberanian membela kebenaran dan melindungi yang lemah dari kejahatan. Keberanian dan keteguhan hati. Nezha digambarkan sangat pemberani, bahkan cenderung nekat. Ia tidak gentar menghadapi musuh yang jauh lebih besar, Raja Naga dan kroninya,
maupun otoritas langit. Keberaniannya menginspirasi orang untuk tidak takut melawan ketidakadilan. Namun, kisahnya juga menjadi pengingat akan perlunya mengendalikan emosi dan kebijaksanaan. Keberanian yang membabi buta tanpa hikmat dapat menimbulkan konsekuensi berat. Dalam akhir cerita, Nezha belajar untuk mengarahkan keberaniannya pada tujuan yang benar, melindungi Dharma, dan akhirnya berdamai dengan ayahnya, menunjukkan nilai rekonsiliasi dan penyesuaian sikap. Sebuah kuil kecil di Macau yang didedikasikan untuk Nezha, Nacha Temple. Kuil ini menunjukkan bagaimana Nezha dipuja sebagai dewa pelindung, sering berada berdampingan dengan situs Buddhis maupun Taois. Di Tiongkok, Nezha dihormati baik di kuil-kuil rakyat maupun dalam lingkungan kuil Buddha Mahayana. Umat Buddha Tiongkok seringkali bersikap inklusif terhadap dewa-dewa pelindung rakyat seperti Nezha. Meskipun Nezha bukan tokoh utama dalam kitab suci Buddhisme, banyak vihara dan kelenteng mengakui kehadirannya sebagai Dharmapala, pelindung Dharma. Patung Nezha kerap ditempatkan sebagai penjaga pintu atau altar samping, berdampingan dengan para pelindung lain seperti Wei Tuo, Skanda, dan Empat Raja Langit. Dalam beberapa tradisi, Nezha bahkan diidentifikasikan dengan Skanda atau Wei Tuo, bodhisattva pelindung biara, karena kesamaan peran mereka sebagai panglima muda pembela ajaran Buddha. Umat yang berdoa di kuil Buddha terkadang memohon perlindungan Nezha agar dijauhkan dari mara bahaya dan gangguan roh jahat, seraya memohon bimbingannya untuk tetap di jalan kebajikan. Ritual perayaan untuk Nezha juga dilakukan di komunitas Tionghoa, seringkali bertepatan dengan tanggal ulang tahunnya menurut penanggalan lunar. Beberapa tradisi menyebut hari lahir Nezha jatuh pada hari ke-8 bulan ke-4 Imlek, dan di berbagai daerah, seperti Guangdong dan Taiwan, perayaan Pangeran Nezha diadakan dengan arak-arakan, pertunjukan opera, tari barongsai, hingga atraksi dansa Pangeran ketiga, Santaizi, yang terkenal. Meskipun perayaan semacam ini lebih bernuansa folklorik atau Tao, umat Buddha Tiongkok kerap ikut berpartisipasi, memandangnya sebagai penghormatan kepada makhluk pelindung yang juga bagian dari alam spiritual dalam kosmologi Buddhis. Di beberapa vihara, upacara puja sederhana mungkin dilakukan dengan mempersembahkan dupa dan mantra untuk Nezha, memohon perlindungan Dharma dan keselamatan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Buddhisme Tiongkok yang merangkul figur-figur lokal demi menjangkau umat luas. Nezha memiliki ikonografi yang mudah dikenali dan syarat simbolisme. Dalam seni rupa dan arca di kuil-kuil, ia umumnya digambarkan sebagai pemuda atau anak remaja, berpakaian jenderal perang, berparas tampan namun ekspresinya garang. Ciri khas Nezha antara lain, tombak ujung api di tangannya, roda angin api, Fenghuolun di kedua telapak kakinya sebagai tunggangan yang membantunya terbang, serta gelang kosmik, Jiankun Quan, dan selendang merah, Huntian Ling, yang melilit di badannya sebagai senjata magis. Kadang-kadang, terutama dalam lukisan atau patung yang lebih besar, Nezha digambarkan berwujud 3 kepala dan 6 lengan untuk menekankan kesaktiannya mengalahkan banyak musuh sekaligus.